Jadi bukan hanya orang Syiah saja yang memiliki kisah tersebut. Jangan beranggapan kalau setiap membahas Karbala adalah orang Syiah. Bukan. Ubaidillah bin Ziyad hanya mengepung Sayyidina Husain. Kemudian ketika ingin diminum, ditombak, dipanah dari kejauhan sehingga tembuslah pipi beliau. Di bawah terik matahari yang sangat begitu panas, di atas gurun Sahara yang sangat begitu gersang dan tandus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit tentang tragedi yang terjadi kepada Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam di padang Karbala, yaitu kejadian 10 Muharram. Nah, sebelumnya itu kita harus ketahui bahwasanya tragedi Karbala ini adalah suatu peristiwa yang dirasakan oleh keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu salah satunya terbunuhnya Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib. Perlu kita garis bawahi, peristiwa Karbala itu dimiliki oleh kaum muslimin, miliknya orang Islam. Semua orang Islam yang tahu sejarah tersebut, yang pernah mendengar ataupun yang pernah membaca daripada beberapa kitab sejarah, sungguh membuat hati siapapun akan bersedih. Kalau kita melihat tayangan-tayangan ataupun film yang di situ bernuansa sangat begitu sedih, ya, kita meneteskan air mata, padahal itu hanya karangan buatan manusia, hanya dibuat-buat acting saja. Namun bagaimana halnya kejadian yang dirasakan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam real, itu nyata, fakta, dan justru kita lebih bersedih lagi. Namun maksud daripada dibuat video ini menceritakan kejadian mereka tidak bertujuan untuk membuat kita sedih, tapi dengan tujuan agar kita tahu sejarah bagaimana peristiwa tersebut bisa terjadi. Jadi bukan hanya orang Syiah saja yang memiliki kisah tersebut. Jangan beranggapan kalau setiap membahas Karbala adalah orang Syiah. Bukan. Ya, tujuan kita menceritakan di sini, ya, manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, mazhab Syafi'i, berakidah al-Imam al-Asy'ari, itu meyakini bahwasanya kejadian Karbala adalah kejadian yang sangat begitu menyentuh hati, yang membuat kita akan sedih. Langsung saja Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-khulafah min ba'di 30 sanah wa ba'da dzalika sayakuna mulkan aduda." Nabi bersabda, "Khulafatur Rasyidin, penggantiku," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu 30 tahun. Jadi setelah Nabi wafat itu pada umur 63 tahun. 63 tahun beliau wafat. Itu pada tahun 10, ada yang mengatakan tahun 11 Hijriah. Nabi wafat, setelah itu digantikan oleh sahabat yang disebut Khulafatur Rasyidin selama 30 tahun. Artinya jabatan khilafah ini hanya 30 tahun saja. Setelah itu akan menjadi kerajaan-kerajaan yang menggigit, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini wafat Nabi kemudian digantikan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Itu pun atas berdasarkan surah, ya, keputusan bersama oleh para pembesar sahabat yang ada di kota Madinah. Ditunjuklah Sayyidina Abu Bakar Siddiq dengan alasan yang kuat. Kemudian setelah wafatnya beliau digantikan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Wafatnya beliau digantikan oleh Sayyidina Utsman bin Affan, sehingga beliau terbunuh oleh kaum Khawarij, orang yang bermuka dua, orang-orang yang dikatakan munafik kepada khulafah. Kemudian setelah itu digantikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, kemudian di sinilah terjadi akar permasalahan sebelum kita membahas tentang peristiwa Karbala. Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu menjabat tidak lama, hanya 4 tahun dan beberapa bulan. Terjadi 2 kubu pada saat itu. Yang pertama kubu Muawiyah. Ini kubu Muawiyah, beliau adalah sahabat Nabi. Nah, kemudian di situ singkat cerita Sayyidina Utsman bin Affan wafat, terbunuh. Ketika menjabat pada saat itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, itu banyak para sahabat yang berbeda pendapat. Dari kubu Muawiyah mengatakan, carilah terlebih dahulu pembunuh Sayyidina Utsman bin Affan. Dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib lebih fokus dirinya terhadap kekhilafahan, ya, agar
teratur gitu. Peraturan kekhilafan itu teratur karena sudah ada khalifah. Sehingga membuat mereka berdua terbelah. Artinya berselisih satu sama lain. Kemudian di situ Sayyidina Ali bin Abi Thalib tetap mengatasinya dengan penuh kesabaran. Namun kubu Muawiyah, ini Muawiyah sahabat Nabi SAW, itu tidak setuju dengan pemikiran yang dipikirkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kemudian setelah wafat Sayyidina Ali digantikan oleh anak beliau itu Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Nah, apakah Al-Hasan ketika menjabat itu karena menggantikan ayahnya? Artinya khalifah yang diwariskan? Jawabannya tidak. Itu Al-Hasan dipilih oleh para pembesar kota Madinah. Nah, di situ membuat Muawiyah pada saat itu sedikit kurang setuju. Maka terjadilah perdebatan. Sehingga Sayyidina Husain di situ marah melihat kakaknya disalahkan oleh kubu Muawiyah. Nah, kubu Muawiyah ini sehingga membuat mereka ini ingin mengambil kekhilafahan yang ada di tangan Al-Hasan. Kemudian Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib itu menyerahkan dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah Ibnu Katsir itu dikatakan bahwasanya beliau ketika memberikan jabatan kepada Muawiyah punya syarat. Dan pas bertepatan ketika beliau memberikan jabatan tersebut, Muawiyah itu pada saat itu gubernur di negeri Syam. Jadi luas sekali Syam itu. Nah, beliaulah yang memimpin negeri Syam. Dan negeri Syam itu setuju kalau khilafah itu dipegang oleh Muawiyah. Nah, pas ketika Al-Hasan memberikan jabatan kepada Muawiyah itu pas 30 tahun. Sebagaimana disabdakan Nabi SAW, Al-khulafah min ba'di 30 sanah wa ba'da dzalika sayakuna mulkan 'aduda. Ya, khulafatur rasyidin artinya penggantiku setelah aku mati, setelah aku wafat itu 30 tahun. Setelah itu akan menjadi kerajaan-kerajaan yang menggigit. Nah, paslah bertepatan di situ beliau serahkan dengan syarat. Di situ para ulama dalam kitab Bidayah wa Nihayah disebutkan kata Al-Hasan, wahai Muawiyah, aku berikan ini jabatanku, aku serahkan kepadamu, namun dengan syarat. Syaratnya ketika engkau wafat nanti dan aku masih hidup, maka berikanlah jabatan tersebut kepadaku. Kalau aku masih hidup. Kalau memang aku meninggal dunia lebih dulu, kemudian kamu masih memimpin dan kamu wafat, maka serahkanlah kepemimpinan tersebut kepada Syura. Serahkan kepada para pembesar sahabat, tunjuk siapa yang berhak untuk menjadi khalifah. Ketika Muawiyah sudah memegang jabatan tersebut, ya, menjadi khalifah, pemimpin kaum muslimin di seluruh dunia, maka di situ Al-Husain, adik daripada Al-Hasan, tidak setuju. Itu yang paling marah keras pada saat itu Al-Husain dan Abdullah bin Zubair. Karena Al-Husain ini punya prediksi yang kuat dan mengatakan seperti itu punya alasan yang kuat juga. Kata Sayyidina Husain, wahai kakakku, apakah kau tidak ingat dulu Rasulullah SAW bersabda, ya Ammar sataqtaluka al-fi'at al-baghiyah. Wahai Ammar, kau akan terbunuh oleh pemberontak. Apakah kau tidak ingat wahai kakakku? Apa itu? Muawiyah itu pernah membunuh sahabat Rasulullah SAW yang bernama Ammar. Ketika dulu abah kita itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ketika itu terjadi perbedaan pendapat, mereka punya ijtihad masing-masing ya. Jadi sikap kita di sini dalam hati tidak mengurangi sedikit pun derajat mereka para sahabat, karena sahabat itu magom tinggi. Mereka orang-orang yang mulia karena dapat melihat Rasulullah SAW secara langsung, beriman dengan Rasulullah secara langsung. Itu dikatakan Al-Husain berkata seperti itu, memang benar. Itu Ammar bin Yasar terbunuh di medan perang. Jadi Sayyidina Ali mengutus Ammar bin Yasar
ketika diutus, kemudian Ammar ini terbunuh di tangannya pasukan Muawiyah. Kemudian dari pasukan Muawiyah berkata, wahai Muawiyah, ya, apakah kau tidak ingat dulu Rasulullah SAW bersabda, yang membunuh Ammar ini ada di tangan pemberontak, berarti kita pemberontak. Maka kata Muawiyah bilang, yang membunuh Ammar itu yang mengutusnya, artinya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kemudian sampai kabar tersebut terdengar oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib berkata, kalau yang mengutus itu adalah yang membunuhnya, berarti yang bunuh Sayyidina Hamzah adalah Rasulullah. Membunuh Ashabul Badar, Ashabul Uhud, berarti itu Rasulullah SAW. Maka dengan cerdasnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib berkata seperti itu, membuat mereka bisu, membuat mereka terdiam 1000 kata. Muawiyah sebelum wafatnya berkata kepada anaknya, wahai Yazid bin Muawiyah, wahai Yazid, nanti setelah aku wafat engkau yang akan menggantikanku. Tapi hati-hati, ada 2 orang yang tidak akan mengakui jabatan kita sebagai khalifah. Yang pertama Al-Husain, yang kedua adalah Abdullah bin Zubair. 2 orang tersebut tidak akan rela, tidak akan mengakui kalau kita ini sebagai khalifah. Maka berhati-hatilah. Kemudian di situ ketika wafat Sayyidina Muawiyah, meninggal dunia, sehingga jabatan dipegang oleh Yazid bin Muawiyah. Nah, Yazid bin Muawiyah meminta baiat dari Sayyidina Husain, dari pembesar orang-orang Madinah. Orang-orang Madinah akhirnya kebanyakan mereka membaiat Yazid bin Muawiyah. Nah, di sini pun Muawiyah punya alasan yang kuat. Jadi punya ijtihad yang kuat mengapa memilih Yazid. Alasan pertama, Yazid itu orang yang cerdas, orang yang cerdik, orang yang punya pengalaman dalam strategi perang. Yang kedua, Yazid itu bisa mengislahkan kaum muslimin yang ada, bisa mempersatu umat. Ya, artinya tindakan Muawiyah ketika memilih anaknya itu Yazid sebagai khalifah punya alasan yang kuat. Apa alasannya? Alasannya agar kaum muslimin tidak ribut setelah kematian Muawiyah. Karena sudah punya prediksi ketika Muawiyah mati, ketika beliau wafat, itu pasti banyak kaum muslimin yang nanti ingin menjadi khalifah. Nah, Muawiyah tidak mau itu terjadi. Perpecahan kaum muslimin di antara satu dengan yang lainnya, itu tidak mau. Alasan yang ketiga adalah karena Yazid sebagai anaknya. Bapak ketika sudah cinta terhadap anak, maka keburukan apapun dari anaknya tidak akan dilihat. Yang dilihat hanya kelebihannya saja. Padahal sudah terlihat jelas ketika Yazid itu masih sebelum menjadi khalifah sudah ketahuan jelas sifat-sifatnya. Ya, yang pemalas, bahkan dapat dikatakan sering bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah dinasihati oleh para pembesar sahabat jangan memilih Yazid sebagai khalifah, namun karena dia sebagai pemimpin maka yang lain pun tidak bisa berkata apa-apa. Maka sampai kapanpun Al-Husain tidak mau mengakui Yazid sebagai khalifah. Sampai Yazid itu mengirim surat kepada gubernur Mekah pada saat itu, Al-Walid bin Utbah. Al-Walid bin Utbah sebagai gubernur kota Madinah dikirim surat oleh Yazid untuk disampaikan kepada seluruh penduduk kota Madinah agar membaiat Yazid bin Muawiyah sebagai khalifah. Semuanya membaiat, namun Al-Husain tidak mau mengakui kalau Yazid sebagai khalifah, tidak setuju atas kepemimpinan Yazid bin Muawiyah. Sampai di situ terjadi perdebatan. Sebenarnya Al-Husain itu apa ya? Tidak egois, tidak nafsu, bukannya bermaksud untuk mengambil kekhilafahan, bukan. Tapi melihat situasi kondisi yang ada, Yazid bukan orang yang taat, bukan orang yang ahli ibadah, bahkan dikatakan orang yang fasik. Bahkan sebagian ulama mengatakan dia itu telah murtad, keluar daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah min dzalik. Kemudian di situ akhirnya diancam, banyak teror di mana-mana yang ingin membunuh Sayyidina Husain. Kemudian Sayyidina Husain pergi bersama keluarganya ke kota Makkah untuk mencari keamanan. Ketika di kota Makkah pun mendapat intimidasi, mendapat ancaman dari beberapa orang yang ingin membunuh Sayyidina Husain. Ya, dikirimlah surat kepada gubernur Makkah untuk disampaikan kepada penduduknya
agar membaiat Yazid. Semuanya membaiat Yazid kecuali Sayyidina Husain dan keluarganya. Kemudian di situ Sayyidina Husain akhirnya apa? Ingin pergi ke Kufah. Kufah itu di Irak. Kemudian ditanya oleh para sahabat di situ yang ada, seperti Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, ya, Abdullah bin Zubair, dan beberapa sahabat lainnya. Wahai Al-Husain, mengapa engkau ingin pergi ke Kufah? Ingin apa kau ke sana? Kata Sayyidina Husain, aku mendapati surat banyak dari penduduk Kufah. Itu dikatakan 40.000 penduduk Kufah siap membaiat Sayyidina Husain sebagai khalifah. Sudah diberikan surat sangat begitu banyak sehingga menumpuk surat yang ada. Kemudian Sayyidina Husain sebelum pergi ke Kufah mencari informasi terlebih dahulu. Mengecek kondisi yang sebenarnya. Maka dikirimlah Muslim bin Aqil, sepupunya beliau. Muslim bin Aqil bin Abi Thalib dikirim untuk mencari fakta, mencari berita sebenarnya. Apakah betul yang dikatakan oleh penduduk Kufah? Apakah mereka memang benar-benar berkumpul untuk membaiatku atau bukan? Pergi Muslim bin Aqil, ternyata benar. Penduduk Kufah itu berjumlah 40.000 orang siap ingin membaiat Sayyidina Husain, ingin mengangkat Sayyidina Husain sebagai khalifah. Di situ sebenarnya banyak sahabat sudah menasihati, namun Sayyidina Husain beristikharah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan katakan Sayyidina Husain itu keras kepala. Jangan katakan Sayyidina Husain itu tidak bisa dinasihati. Sayyidina Husain mendengarkan dengan baik nasihat setiap yang dikeluarkan oleh para sahabat. Itu Sayyidina Husain keluar ke Kufah punya alasan yang kuat. Alasan yang pertama adalah mengubah kemunkaran. Apa kemunkarannya? Kemunkarannya adalah adanya khalifah yang ahli maksiat, yaitu Yazid bin Muawiyah. Ketika suatu kemunkaran terjadi, wajib kita yang melihat untuk mengubahnya. Ketika tidak ada yang mengubahnya, maka dosa semua. Alasan yang kedua, bukti surat yang jelas dan bukti kabar yang jelas kalau penduduk Kufah siap membaiatku. Alasan yang ketiga adalah sudah saatnya aku ini menjaga kaum muslimin agar tidak tertipu dengan sesuatu, bahkan menjerumuskan mereka ke dalam kemaksiatan. Sehingga Sayyidina Husain pergi bersama rombongannya. Di situ dikatakan ada 70 orang. 32 pengendara kuda, 40 orang lainnya berjalan kaki. Dan dikatakan juga beberapa kabilah dari dari Arab ikut bersama Sayyidina Husain sampai beberapa ratus. Kemudian terjadi peristiwa, ikhwan, yang sangat begitu menyedihkan sekali. Itu ketika Sayyidina Husain pergi pada tanggal 8 bulan Dzulhijjah. Muslim bin Aqil itu terbunuh pada tanggal 9 Dzulhijjah. Ditunggu-tunggu Muslim bin Aqil kok enggak datang-datang. Akhirnya sambil jalan Sayyidina Husain bersama rombongan. Kemudian di pertengahan jalan bertemu dengan salah satu ahli syair bernama Farazdak. Kata Farazdak bilang, "Ya Sayyidina Husain, ingin apa engkau? Ingin kemana engkau pergi?" "Aku ingin ke Kufah." Sayyidina Husain bertanya, "Bagaimana kabar Kufah?" Kata Farazdak bilang, "Wahai Husain, ketahuilah bahwasanya ahlu Kufah qulubuhum ma'ak walakin sayfuhum 'alaik." Hati mereka untukmu, tapi pedang mereka akan menghantam dirimu. Artinya mereka itu punya sifat dikatakan munafik lah. Kata Sayyidina Husain, "Aku memiliki bukti yang jelas, surat-surat yang nyata." Kemudian ketika maju ke perjalanan dapat kabar bahwasanya Muslim bin Aqil telah wafat. Muslim bin Aqil wafat, kemudian membuat Sayyidina Husain bersedih dan membuat para rombongan yang lain pun tidak jadi ingin meneruskan perjalanan. Sehingga Sayyidina Husain berkata, "Kepada kalian ya dipersilakan untuk pulang. Ya, aku tidak memaksa kalian untuk ikut. Kalian sudah dengar beritanya,
kejadian Kufah bagaimana pada saat ini? Ya sudah, kalian pergi saja, sebagian pulang, kalau mau pulang, ya. Kalau yang mau masih ikut, tetaplah ikut bersamaku. Sayyidina Husain akhirnya berangkat perjalanan, kemudian mendengar kabar Muslim bin Aqil wafat, terus. Kenapa bisa wafat? Karena di situ Muslim bin Aqil, ya, memberi informasi kepada Rasulullah SAW. Nah, Yazid bin Muawiyah takut kalau kekuasaannya itu direbut oleh Sayyidina Husain. Sebelum itu terjadi, maka Yazid mencegahnya dengan memotong kabar, dengan dibunuhnya itu utusan Rasulullah SAW. Maka diutus lagi utusan kedua, tidak pulang-pulang. Ya, yang pembawa surat kedua tidak pulang-pulang, itu Muslim bin Aqil dan Hani dibunuh oleh pasukan Yazid. Pada saat itu Kufah itu dipimpin oleh gubernur sahabat Rasulullah SAW, Nu'man bin Bashir. Ini Nu'man bin Bashir orang yang sangat begitu lembut, orang yang sangat begitu penyabar, termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW. Namun ketika jabatan dipegang oleh Yazid, ya, raja itu yang zalim, maka diganti itu Nu'man bin Bashir, diturunkan jabatannya karena tidak tegas. Yazid itu menginginkan orang yang keras, orang yang tegas, orang yang berani. Maka diangkatlah gubernur Basrah yang bernama Ubaidillah bin Ziyad. Ubaidillah bin Ziyad ini orang yang sangat begitu tidak takut. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa pokoknya orang yang sangat begitu keras lah. Sehingga dia menjadi gubernur di Basrah dan Kufah. Di situ akhirnya apa? Ubaidillah bin Ziyad memanggil setiap kabilah yang sudah menyurati Al-Husain. Dipanggil semua kabilah yang ada, yang ketua-ketuanya, kemudian diberikan uang sebanyak-banyaknya. Suruh ngikut, suruh baiat ke Yazid. Sudah, jangan urusi Husain, tinggalkan Husain. Sehingga itu mereka akhirnya dibeli oleh uang di suatu tempat yang sangat begitu panas, tandus, tidak ada rumput, gersang, di bawah terik matahari. Sayyidina Husain bertanya, tempat apa ini? Sehingga dijawab oleh beberapa sahabat, ini namanya Karbala. Sayyidina Husain terkaget, karena Karbala artinya memiliki dua makna, karab dan bala. Karab kesedihan, bala yaitu musibah. Punya perasaan tidak enak akan terjadi sesuatu pada keesokan harinya. Situ Sayyidina Husain tetap melanjutkan perjalanan walaupun sudah ada siasat yang tidak enak, dan para keluarganya ikut semua, baik dari kalangan perempuan dan laki-laki. Itu Sayyidina Husain tidak ada rasa takut. Sayyidina Husain tidak ada rasa cemas. Karena niat beliau sudah bulat apa? Ingin mengubah kemunkaran. Sehingga di situ ada perundingan. Kata Sayyidina Husain, aku ingin mengubah kemunkaran yang ada pada diri Yazid bin Muawiyah. Maka kata Ubaidillah sebagai gubernur pada saat itu, ya, jubirnya Yazid bin Muawiyah, kata Ubaidillah, ya sudah, aku berikan syarat, aku berikan pilihan, engkau datang ke istana dan baiat Yazid, atau ya sudah, kemudian kau pulang, beres masalah. Kata ada syaitannya Ubaidillah bin Ziyad, jadi ada orang, ya, itu syaitan itu yang membisiki telinganya Ubaidillah bin Ziyad. Ada orang yang bernama Syamr bin Dzil Jaushan. Syamr bin Dzil Jaushan ini adalah orang yang sangat begitu membenci Ahlul Bait Nabi. Dikatakan, wahai Ubaidillah bin Ziyad, kapan lagi engkau membunuh Husain? Dia udah depan mata, maka kepung saja sudah. Itu akhirnya bulat tekad Ubaidillah bin Ziyad, hanya mengepung Sayyidina Husain. Itu Sayyidina Husain yang tadinya sudah siap dibaiat, itu orang-orang yang membaiatnya jadi malah pergi. Kemudian dikepung oleh tentaranya Ubaidillah. Ubaidillah memilih salah satu pimpinan tentaranya, itu yang bernama Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Umar bin Sa'ad bin Waqqas adalah anak sahabat Nabi. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah orang yang dijamin masuk surga oleh Nabi. Sahabat terdekat Nabi. Di antara sahabat terdekat Nabi, Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, Umar ini, dia ini zalim. Ya, dia ini sudah dibutakan matanya oleh Allah Subhanahu. Tidak melihat di depannya adalah Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di situ sebelumnya Sayyidina Husain tahajud di malam hari, yang kisahnya
Kalau kita perincikan satu-satu itu panjang sekali, tidak akan cukup waktunya untuk kita sebutkan. Jadi ini hanya ringkasan saja. Itu Sayyidina Husain melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat tahajud kepada Allah, meminta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tiba saatnya pada tanggal 10 Muharram di pagi hari. Maka disitulah mulai. Sayyidina Husain ketika menyaksikan kaget. Sebelumnya ini penduduk Kufah mendukungnya, mengatakan mereka ini ingin membaiat Sayyidina Husain. Namun pada kenyataannya Sayyidina Husain malah dikepung. Itu Sayyidina Husain tidak takut. Sayyidina Husain dikepung, ya perang di situ, duel 1 lawan 1 tewas, 1 lawan 1 tewas. Bayangin 4.000 orang lawan 73 orang. Itu belum dihitung dengan belum dikurang dengan jumlah perempuan yang ada. Itu anak daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib tewas semuanya. Anak Sayyidina Hasan, anak Sayyidina Husain tewas semua. Itu Sayyidina Husain pada saat itu umurnya 60 tahun lebih. Jadi pada bulan Muharram tanggal 10-nya tahun 61 Hijriah terjadilah peristiwa tersebut. 1 lawan 1 tewas. Sehingga Sayyidina Husain berperang pada saat itu dengan letih, dengan capek, dengan jerih payah, dengan luka yang begitu banyak. Namun tetap tegar, tidak takut. Andai kata mati, ya aku lebih cinta kematian. Karena aku tahu kematian ini adalah kematian terbaik, yaitu memerangi kemunkaran. Maka situ Sayyidina Husain kehausan pada saat itu. Sisa Sayyidina Husain saja. Kemudian ketika ingin diminum, ditombak, dipanah dari kejauhan sehingga tembuslah pipi beliau. Apakah sampai di situ saja? Tidak. Sehingga terjatuh Sayyidina Husain kehausan, ingin minum. Kehausan di bawah terik matahari yang sangat begitu panas, di atas gurun Sahara yang sangat begitu gersang dan tandus. Tidak ada sedikit pun rasa kasihan yang dimiliki oleh penduduk Kufah pada saat itu. Kemudian tidak sampai di situ penyiksaan. Sayyidina Husain pun ketika terjatuh ditombak paha beliau sehingga beliau menjerit kesakitan. Ada orang yang bernama Sinan bin Anas. Ini dia orang yang berani memegang kepala Sayyidina Husain dan diambil itu pedangnya, kemudian ditebas itu kepala Sayyidina Husain. Allah. Itu kejadian yang dirasakan oleh keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, disaksikan oleh bibi beliau, disaksikan oleh anak perempuan beliau secara langsung, yang mereka hanya bisa menangis histeris melihat ayahnya, melihat ponakannya, melihat kakeknya terbunuh dengan sadis oleh orang-orang yang tidak memiliki hati nurani. Terbunuh tewas Sayyidina Husain. Kemudian tidak sampai situ saja, kepalanya pun diambil, ditaruh dalam riwayat di dalam suatu kantong, kemudian dibawa. Dengan bangganya mereka membawa kepala Sayyidina Husain, beranggapan itu yang akan menyelamatkan mereka dari siksaan Yazid bin Muawiyah. Dia tidak tahu Allah siksa mereka, para pembunuh Sayyidina Husain, para pembunuh keluarga Nabi. Sebelum di akhirat Allah telah azab mereka semua. Lihat bagaimana kehidupan Yazid setelah membunuh Sayyidina Husain. Yazid bin Muawiyah meninggal dunia di umur yang dapat dikatakan masih begitu muda, 33 tahun. Dia tidak puas membunuh Ahlul Bait, dia mengepung kota Madinah, dia hancurkan kota Madinah. Tidak puas menghancurkan Madinah tu Rasulullah, kotanya Rasulullah, dihancurkan tempat ibadah kaum muslimin, kota Makkah, sampai Ka'bah itu bagian sedikit hancur. Allah azab, Allah binasakan dia. Kemudian orang yang memanah Sayyidina Husain, yaitu Hakam bin Tufail, Allah Subhanahu wa taala kirimkan pasukan daripada kaum muslimin, ya, tergerak hati kaum muslimin sehingga terbentuk orang-orang yang ingin mencari tahu siapa pembunuh Sayyidina Husain. Itu dengan inisiatif mereka, ya, sehingga terbentuk komunitas mereka yang disebut Al-Mukhtar. Itu dikepung rumahnya, kemudian dihancurkan, dibunuh, sebagaimana dahulu kala ia telah membunuh keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ya, kemudian itu yang memegang kepala Sayyidina Husain yang dia dengan bangganya, yaitu Khuli bin Yazid. Bukan anak Yazid, tapi ini Khuli bin Yazid dari Yazid yang lainnya. Itu dia pegang kepalanya, dia bawa di kolong ranjang. Istrinya tanya, "Wahai suamiku, apa yang kau bawa?" Ini harta rampasan perang yang begitu berharga. Sehingga ditaruh itu di kolong kasur, di kolong ranjangnya, sehingga keesokan pagi istrinya pun penasaran, "Apa wahai suamiku?" Ketika dipegang, dibuka itu kepala Sayyidina Husain, membuat istrinya terkaget. Kata istrinya, "Celaka wahai engkau suamiku, demi Allah, detik ini aku tidak akan mau tidur bersamamu lagi." Itu langsung pergi, tidak mau bersatu, tidak mau satu rumah, karena takut azab Allah turun. Cucunya Rasulullah, ya, dulu pernah dicium oleh Rasulullah SAW bibir beliau, yang dikatakan Nabi SAW Sayyidah Syabab Ahlil Jannah, ya, dua pemuda yang akan menjadi penghulu pemuda di surga nanti. Itu dikatakan sampai akhir hayatnya dia menjadi gila. Engkau dengan bangganya membawa kepalanya. Itu Allah binasakan mereka yang telah menghinakan Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sehina-hinanya. Kemudian di situ Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas sebagai pimpinan tentara pada saat itu dikepung oleh Al-Mukhtar. Kemudian di situ siapa? Gubernur Kufah pada saat itu, ya, yang dilantik oleh Yazid bin Muawiyah, yang bernama Ubaidillah bin Ziyad, itu dikepung, dibunuh, dipenggal kepalanya. Kemudian Ibn Dil-Jawshan itu bagaimana orang-orang yang telah menghinakan Ahlul Bait, dengan seketika Allah mudahkan mereka menjadi orang-orang yang hina. Tersisa hanya perempuan saja dan 2 anak kecil laki-laki. Yang pertama anak Sayyidina Husain, yaitu Ali bin Husain. Pada saat itu umurnya dikatakan 16 tahun kurang lebih. Kenapa dia tidak ikut perang? Karena sedang sakit. Kemudian satu lagi anak Sayyidina Hasan, yaitu Al-Hasan bin Hasan. Itu masih kecil, belum tahu apa-apa. Dan yang lainnya perempuan, bibinya Sayyidina Husain, yaitu Zainab. Nah, itulah Zainab Srikandinya Karbala pada saat itu yang mampu mengalahkan kata-katanya para pembunuh Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali bin Husain itu yang terkenal dengan Al-Imam Ali Zainal Abidin, itu anak daripada Sayyidina Husain. Jadi sehingga sampai saat ini keluarga Nabi SAW tetap masih ada. Ya, beliau para zuriat Rasulullah SAW sampai sekarang masih ada. Jadi yang mengatakan habis keluarga Nabi SAW di medan perang di Karbala itu bohong. Ya, sejarah dengan jelas, dengan gamblang bisa kita temukan di berbagai kitab sejarah manapun, surah-surah manapun, itu maktub tertulis bahwasanya Al-Imam Ali Zainal Abidin masih hidup pada saat itu dan bagaimana keadaan beliau. Apakah beliau memiliki sifat dendam, ingin membunuh mereka semua? Tidak. Itu orang-orang yang bunuh, para pembunuh keluarganya, itu hanya inisiatif mereka saja, para pecinta. Namun beliau bagaimana ketika sudah dewasa? Beliau fokus ibadah kepada Allah. Sampai beliau sholat setiap malam 1000 rakaat. Sampai beliau dapat gelar Zainul Abidin, As-Sajjad, orang yang ahli sujud. Itu berkat apa? Istiqamahnya beliau kepada Allah. Banyak biografi beliau yang kita tidak bisa sebutkan semuanya. Ya, sehingga dari keturunan beliau lah banyak para habaib yang menyebar luas di seluruh dunia yang ada. Pusatnya terbanyak adalah di negeri para wali, itu Hadramaut di Tarim. Kemudian sampai menyebar ke Indonesia, para wali Songo, mereka Ahlul Bait Nabi. Sampai sekarang kita dapat mengenal ratib, mengenal maulid, mengenal tahlil, mengenal Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, Doriga Alawiyah, itu berkat perjuangan mereka para Ahlul Bait yang datang dari Timur Tengah, berkat keistiqomahan yang turun-temurun dari kakek buyut mereka yang tidak memiliki rasa benci sedikit pun juga. Buktinya ketika diberikan kepala
Ubaidillah bin Ziyad oleh Al-Mukhtar diberikan kepada Imam Ali Zainal Abidin, apa respon beliau? Apakah beliau langsung membawa pisau sehingga ditusuk-tusuk sebagaimana dahulu kala kepala Sayyidina Husain ditusuk-tusuk oleh mereka? Dengan kejamnya mereka bangga tusuk itu kepala Sayyidina Husain dengan tombak. Apa yang dilakukan Imam Ali Zainal Abidin pada saat itu? Dia tetap fokus beribadah, tidak ada sifat dendam sedikit pun juga, dan dia katakan, tolong kau kuburkan selayaknya, engkau jauhkan sana. Ini tidak ada rasa dendam. Itu bukan perintah Sayyidina Husain, tapi kemauan mereka sendiri, para pecinta Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada. Itulah ajaran yang dibawa keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah cinta, kasih sayang, rahmatan lil alamin, bukan menyebar kebencian.